tentunya ya karena kita itu ada di dunia bisnis gitu ya, itu sangat membuka peluang untuk ketika nanti lulusan itu akan menjadi seorang wirausaha, karena ya bisnis kan gak jauh dari wirausaha ya tentunya itu, karena bekalnya yaitu, dan untuk peluangnya itu sangat besar. 1, 2, 3, don't forget me. Podcast Mansap on Action. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Podcast Mansap, makin seru, makin mantap. Perkenalkan, nama saya Liana dan hari ini saya ditemani teman saya. Perkenalkan, nama saya Intan. Di podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu, yaitu guru SMK Ma'arif N1 Bener. Silakan Bu, perkenalkan namanya. Oke, perkenalkan nama saya Arum Mandayani, bisa dipanggil Bu Arum ya. Saya mengajar di jurusan bisnis digital atau bisnis daring dan pemasaran. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik. Nah, kalian sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Akhir-akhir ini kesibukannya apa? Ngapain aja, Bu? Akhir-akhir ini kesibukannya mengajar. Tentu. Ya, karena pekerjaan utamanya mengajar ya. Iya. Nah, selain itu karena kelas 12 ini kan bukan sedang ya, tapi habis ujian ya, ujian USK atau uji sertifikasi kompetensi. Jadi kemarin memang sedikit sibuk-sibuknya mempersiapkan mereka kelas 12 untuk persiapan USK tersebut, dan juga karena kelas 10 ini kita sudah ada kelas industri ya untuk yang bisnis digital, jadi juga lebih sibuk juga di kegiatan kelas industrinya. Selain itu ya tetap mengajar. Iya. Nah, di SMK Ma'arif ini udah berapa lama ya, Bu? Berapa lama ya? Kalau saya itu sebenarnya masih baru ya, karena saya itu masuk di sini tahun 2021. Jadi kalau dihitung sekarang masih 3 tahun ya, 3 tahun ya, kurang lebih 3 tahun, karena saya masuk bulan Januari. Ya Januari, sekarang Februari, berarti ya 3 tahun ya, 3 tahun. Ya, 3 tahun. Ini kan bisnis digital kan itu katanya sebelum namanya bisnis digital kan itu ada nama lain ya, Bu. Itu kira-kira apa namanya sebelum menjadi bisnis digital? Oke, sebenarnya ini cuma kurikulum aja ya. Jadi emang seiring perkembangannya zaman mungkin ya. Kalau dulu itu kan pemasaran gitu. Cuma karena pemasaran ini ya kita sebenarnya masih di lingkup pemasaran sih. Cuma kompetensi keahliannya itu yang dulunya itu bisnis daring dan pemasaran, sekarang berganti menjadi bisnis digital gitu, karena ya mungkin perubahan kurikulum tersebut ya, perubahan kurikulum kemudian melihat perkembangan zamannya aja gitu. Karena kalau yang di SMK ini kan kebetulan yang kelas 12, kenapa saya tadi sebutkan bisnis daring dan pemasaran itu karena yang kelas 12 itu masih menggunakan kurikulum 13 ya, masih bisnis daring dan pemasaran. Cuma yang kelas 11 dan kelas 10 itu karena sudah menggunakan kurikulum merdeka, jadi sekarang namanya bisnis digital gitu. Kapan jurusan bisnis digital itu didirikan? Ya karena ini ya, kalau kita ngomongin kapan berdirinya itu kebetulan pemasaran atau bisnis digital ini berdiri saat adanya SMK. Jadi memang pertama kali jurusan pemasaran itu ada ya karena awal berdirinya SMK itu jurusan pertama kali TBO, sebenarnya TBO, Teknik Bodi Otomotif atau yang sekarang TBKR ya. Dan yang kedua itu pemasaran atau bisnis digital yang sekarang. Jadi kalau ditanya kapan itu kalau tidak salah tahun 2004 ya itu berdirinya SMK, dan itu juga salah satu tahun berdirinya bisnis digital atau pemasaran. Di jurusan bisnis digital ini mempelajari tentang apa aja sih, Bu? Jadi untuk pembelajaran sendiri itu ada ini ya, pelayanan pelanggan, karena kita pemasaran ya, masih
karena kita masih dalam lingkup pemasaran, jadi ya kita mempelajari bagaimana bisnis itu berkembang gitu kan, bagaimana bisnis itu berjalan gitu. Nah, salah satunya adalah memahami pasar, memahami konsumen ya, baik itu dari kepuasan pelanggannya dan lain sebagainya. Seperti itu di kelas 10-nya, jadi di dasar-dasar pemasaran. Cuma nanti kalau sudah masuk ke kelas 11 itu ada materi digital branding, ada digital onboarding, ada digital marketing dan lain sebagainya, di mana itu lebih banyak juga kita ke prakteknya gitu. Kelas 10 itu kan masih teori ya, teori untuk memperkuat bagaimana nanti mereka ini memahami konsep bisnis itu sendiri gitu. Nah, kalau kelas 11 kita sudah mulai praktek ya. Nanti ada mungkin karena kita sering ini ya, kita kan sering tuh belanja online dan lain sebagainya. Nah, itu kita di situ sebenarnya mempelajari itu ya, bagaimana mengemas produk dengan bagus, mengambil foto produk dengan baik, membuat video promosi yang baik. Nah, itu dipelajari di bisnis digital ini gitu. Ya. Dengar-dengar nih Bu, katanya ada kelas industri. Nah, kelas industri itu mau pelajari tentang apa aja sih Bu? Oke, yang tadi saya sampaikan ya, bahwa di tahun ini ya, di tahun ini alhamdulillah sekolah kita khususnya di jurusan bisnis digital mendapatkan bantuan dari Kementerian Pendidikan ya, itu untuk mengembangkan kelas industri. Nah, kelas industri itu apa? Kelas industri itu adalah program ya, program di mana sekolah tersebut itu bisa membuka kelas khusus ya. Jadi kelas khusus di mana siswa-siswanya itu nanti disiapkan untuk belajar sesuai dengan yang ada di dunia kerja seperti itu. Jadi karena di sini adalah jurusannya bisnis digital yang memperoleh bantuan kelas industri tersebut, sehingga bisnis digital SMK Ma'arif N1 Bener kita menggandeng dunia industri atau dunia usaha itu dari PT Kampus Digital. Nah, PT Kampus Digital ini nanti yang akan memberikan materi-materi untuk menyesuaikan dengan kurikulum, bukan kurikulum ya, kurikulum SMK itu nanti disesuaikan dengan kegiatan yang ada di dunia industri itu sendiri. Jadi dari kurikulumnya, materinya itu nanti kita berkoordinasi dengan dunia industri, yaitu di sini Kampus Digital. Oh iya Bu Arum, ini kan semisal kalau kita masuk ke bisnis digital itu kira-kira kita bisa berpeluang jadi wirausaha nggak sih? Nah, bisa banget ya, karena sebenarnya nggak cuma di bisnis digital aja ya, di semua di semua kompetensi keahlian itu kita membuka sekali peluang untuk nanti kedepannya itu bisa menjadi wirausaha atau enggak gitu. Dan tentunya ya karena kita itu ada di dunia bisnis gitu ya, itu sangat membuka peluang untuk ketika nanti lulusan itu akan menjadi seorang wirausaha, karena ya bisnis kan gak jauh dari wirausaha ya tentunya itu, karena bekalnya yaitu, dan untuk peluangnya itu sangat besar. Makanya di mata pelajarannya pun kita selalu bagaimana siswa itu mampu entah itu memproduksi maupun memasarkan produk-produk yang sudah ada untuk dijual seperti itu, karena itu kan salah satu bekal juga sebenarnya untuk mempersiapkan siswa itu menjadi seorang wirausaha. Prospek kerja lulusan bisnis digital bisa jadi apa aja sih Bu? Ya, prospek tentu tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa nanti prospek ke depannya tentu menjadi seorang wirausaha ya, karena ya SMK itu kan memang kalau bisa kan untuk bisa lulusannya itu bisa untuk menjadi seorang wirausaha ya, sehingga kurikulum di SMK itu bagaimana caranya anak-anak SMK itu bisa membuka usahanya sendiri, yang mana itu sudah ada juga di mata pelajaran kelas 11 dan 12 itu ada praktek kewirausahaan atau PKK ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk di bisnis digital sendiri itu peluang atau prospek kelulusannya
bisa menjadi seorang konten kreator ya, dimana yang saat ini kan udah banyak banget ya konten kreator dan ya kita tahu sendirilah berapa penghasilan yang mereka dapatkan hanya dari seorang konten kreator, bukan hanya dari tapi emang ya konten kreator ini kan sekarang menjadi ini ya digandrungi lah gitu, banyak yang wah kayaknya enak ya jadi konten kreator, kayaknya cuma ngedit video sama foto aja, tapi sebenarnya itu juga sangat sulit gitu ya. Ya mungkin anak beda tahu kan ya gimana susahnya ngedit sama bikin konten gitu kan, konten kreator, kemudian bisa jadi YouTuber itu tadi ya, YouTuber, bisa jadi influencer dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya yaitu bisa jadi seorang spesialis e-commerce manager, itu juga bisa karena kita juga mempelajari tentang e-commerce ya, marketplace dan lain sebagainya. Kemudian bisa menjadi seorang sosial media manager dan sosial media spesialis ya, tentunya bisa menjadi seorang data analisis dan lain sebagainya seperti itu. Ya sebenarnya peluang usaha menjadi jurusan bisnis digital itu cukup besar dan cukup banyak karena mengingat perkembangan saat ini ya, kita sudah ada di era digitalisasi di mana semua itu berhubungan dengan digital. Jadi memang peluang peluang prospek lulusan gitu ya di bisnis digital sangat luas. Ini yang terakhir itu alasan kenapa harus masuk bisnis digital gitu. Mungkin buat peserta didik baru yang mau masuk ke Ma'arif. Kenapa harus bisnis digital ya? Iya. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan ya, menjadi atau masuk di jurusan bisnis digital itu kalian akan mendapatkan kompetensi-kompetensi yang akan dibutuhkan di masa depan gitu. Contohnya tadi sudah saya sampaikan, kalian bisa menjadi seorang wirausaha, konten kreator, ya kalian yang suka foto-foto, yang suka bikin video, cocok sekali masuk ke bisnis digital. Kemudian kalian bisa menjadi digital marketing dan lain sebagainya, di mana kebutuhan kerja di masa yang akan datang itu diprediksi itu paling banyak dari bisnis digital. Jadi buat kalian ya wajib banget atau harus sekali yang suka konten-konten yang daripada kalian tidak tersalurkan ya, kalian bisa join di SMK Ma'arif NU1 Bener dan ambil jurusan bisnis digital itu. Yang terakhir nih Bu, pesan dan kesan apa aja sih untuk calon siswa yang mau masuk jurusan bisnis digital? Pesan buat calon siswa baru ya? Iya. Pesannya apa ya? Pesannya yang pertama tentunya kalian harus punya niat dan tujuan yang jelas ketika kalian akan masuk ke sekolah. Tujuan kalian apa sih? Ya, jangan sampai nanti ketika kalian sudah masuk di sekolah yang kalian inginkan atau di SMK Ma'arif NU1 Bener, kalian nggak punya tujuan ke depannya mau ngapain, ke depannya nanti kalian setelah lulus itu mau kerja atau mau kuliah dan lain sebagainya. Jadi tentukan tujuan kalian mulai dari saat kalian mendaftar di jurusan yang kalian pilih. Jangan sampai kalian nanti ketika di tengah jalan kalian merasa ya Allah ternyata saya salah jurusan. Nah, jangan sampai seperti itu ya, karena nasib kalian itu akan ditentukan dari awal kalian memilih sekolah itu. Aja sih. Oke, terima kasih buat Bu Arum pesan dan kesannya dan informasinya. Buat peserta didik baru. Kita cukupkan podcast kita sampai sini. Terima kasih Bu Arum sudah bersedia menjadi narasumber kita kali ini. Sama-sama. Untuk teman-teman semua, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oh iya, 2024 jangan lupa join